Assalamualaikum. Setelah menonton beberapa video di channel ini yang membahas fakta adanya perbedaan Quran, tentunya kita sudah paham bahwa Quran yang dipergunakan di seluruh dunia dan disangka sebagian besar muslim sebagai satu-satunya Quran yang ada dan asli sejak zaman Muhammad, ternyata tidak lebih hanyalah Quran edisi Mesir tahun 1924. Umurnya kurang dari 1 abad. Selain itu, klaim bahwa Quran terjaga secara ajaib dan tidak berubah sedikit pun sejak zaman Muhammad juga terbukti sama sekali tidak benar. Klaim tersebut terbantahkan secara telak dengan fakta adanya banyak versi Quran berbahasa Arab yang ternyata masih beredar di berbagai belahan dunia sampai hari ini. There is only one Quran, right? And that every Quran in the world is the same. That's what you've been told. You have been told a lie! You run away from truth! Okay, so there are 2 Qurans today, right? 2! More than 2 Qurans. More than 2? 3 Qurans? More than 3 Qurans. More than 3? 4 Qurans? There are approximately 26 of the Qurans. 26 different Qurans! Pada tahun 2016, Hatuntas bersama Dr. J. Smith menunjukkan 26 versi Quran berbahasa Arab di Speaker's Corner, London. Itu baru awalnya. Menurut informasi terbaru, Hatuntas pada saat video ini dibuat sudah memiliki 37 versi Quran berbahasa Arab. Bersama timnya, Hatuntas juga telah menemukan 93.000 perbedaan teks di antara seluruh versi Quran yang dia miliki. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Fakta tersebut tentu saja menghancur leburkan seluruh narasi Islam yang menempatkan Quran sebagai kitab suci terakhir bagi umat manusia dan dimitoskan terjaga keutuhannya selama berabad-abad secara ajaib. Banyak ulama muslim termasuk diantaranya Dr. Syabir Ali kini mulai berubah pandangannya setelah fakta adanya banyak versi Quran tidak bisa terbendung lagi. Bukti yang terlalu banyak dan tidak bisa dibantah membuat mereka tidak punya pilihan lain selain mengakuinya. Mereka mulai menerima fakta adanya perbedaan itu, tapi selalu berusaha meyakinkan umat muslim bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak mempengaruhi iman muslim maupun cara mereka beribadah. Tapi sayangnya ini tidak membantu apa-apa. Terkuaknya fakta adanya perbedaan versi Quran merupakan pukulan fatal yang menimbulkan dilema besar tak terpecahkan bagi Islam. Mari kita simak kembali pernyataan Dr. Syabir Ali. In North Africa, there is a slightly different text that is based on a slightly different reading, mostly corresponding to what we read in the rest of the world, but with some slight variations that do not affect anything that Muslims believe and do not have any major impact on any Muslim practices. And then too, in some parts of Africa, there is another reading of the Quran and a matching manuscript that is prevalent, and here too we find some slight variations that do not affect Muslim beliefs and do not affect Muslim practices in any significant degree. Perhatikan bahwa Dr. Syabir Ali mengatakan perbedaan-perbedaan yang ada tidak mengubah makna dan esensinya. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak berdampak signifikan pada iman dan ibadah Muslim. Tapi Dr. J. Smith telah menunjukkan beberapa contoh perbedaan yang ternyata cukup signifikan dan jelas mengubah makna teks Quran. Surah 1:4 has the word Maliki in the Hafs. There you see on the left, the Hafs is Maliki with the dagger aleph. I've circled it in red there. You can see the aleph that's sticking straight up. The only owner. Maliki Yaumi al-Dini is what it says, the transliteration. Now, the translation for that is the only owner of the day of recompense. That's in the first chapter of the Quran. In the Warsh, the one that Syabir Ali is referring to, that's popular in North Africa, it's Maliki, which is the king. Doesn't have the Dagar Aleph, it's just the Fatah. You can see it, I've circled it there. And how many a prophet fought with whom were many worshippers of the Lord? That's God, and you can see there is the Dagar Aleph again.
on the Warsh side, when you get to the Warsh reference, it's the aleph is taken out, the dagar aleph is taken out, and a dhamma is inserted there above the kaf. And there it becomes kutila. And it's in the Hafs, it's ibadu, slaves, translation, and they make the angels who are slaves of the beneficent females. So ibadu, but in the Ra translation, or the Ra reading, it's inda, so it's a completely different word. Can you see that? And here you see ihsanan. So it says, and we have joined on man doing good to his parents. Doing good is how that is translated in the Hafs text. In the Al-Duri, which is fascinating, because Al-Duri has really two different Qurans. He actually contradicts himself later on. But in this case, this is the Abu Amir al-Ala version of his readings. It is husnan. Instead of isanan, it's husnan, which means beauty. Itu baru sedikit contoh saja. Sedangkan Hatun Tas dan timnya menemukan ada 93.000 perbedaan di antara 37 versi Quran tersebut. Fakta ini menimbulkan dilema yang sangat besar bagi Islam. Yang pertama, jika perbedaan-perbedaan ini diakui, entah besar atau kecil, maka itu sesungguhnya sudah menyangkal surah Al-Hijr ayat 9 yang menyatakan Allah menjaga Quran. Nyatanya, Allah tidak mampu menjaga Quran yang konon awalnya diturunkan dalam 7 dialek, sekarang terbukti berubah menjadi 37 versi. Fakta ini juga melanggar surah Al-Kahfi ayat 27 dan surah An-An'am 115 yang menyatakan tidak ada yang dapat mengubah Quran. Nyatanya, ada manusia-manusia yang telah mengubah ayat-ayat Quran, baik sengaja ataupun tidak, sehingga hari ini terbukti ada 37 versi Quran. Dengan demikian, perbedaan versi Quran tersebut sudah membuat Quran mengkontradiksi ayat-ayatnya sendiri dan membuatnya tidak layak disebut sebagai kitab suci. Maka dapat kita pahami jika Dr. Syabir Ali berusaha keras meyakinkan banyak orang bahwa perubahan-perubahan tersebut meskipun dia sudah mengakui memang ada, namun tidak mengubah iman dan ibadah muslim. Jadi, setelah tidak mampu menyangkal munculnya perbedaan-perbedaan versi Quran, sekarang Dr. Syabir Ali berusaha menutupinya dengan cara mengecilkan dampak perbedaan tersebut pada iman dan ibadah muslim. Tapi sayangnya tindakan Dr. Syabir Ali ini menimbulkan masalah yang kedua. Jika Dr. Syabir Ali dan ulama-ulama muslim lainnya meyakini perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai versi Quran tidak mengubah iman dan ibadah muslim, maka mereka harus menerapkan standar yang sama pada Alkitab. Artinya, mereka harus mengakui bahwa segala perbedaan yang ada dalam Alkitab akibat proses penyalinan dan penerjemahan sebagaimana yang mereka tuduhkan selama ini juga tidak mengubah esensi ajaran iman Kristen. Jika berbagai perubahan yang ada pada Alkitab tidak mengubah iman Kristen, pertanyaan besarnya, untuk apa Islam ada? Jelas Islam yang konon diturunkan tidak untuk membawa ajaran baru tapi untuk meluruskan ajaran yang dirusak manusia, tidak perlu ada. Ajaran iman Kristen tidak mengalami kerusakan atau perubahan meski teks-teks Alkitab mengalami perubahan akibat proses penerjemahan dan penyalinan. Dengan demikian, tidak ada alasan yang masuk akal mengapa Islam harus ada. Jadi upaya Dr. Syabir Ali mengecilkan makna perbedaan yang ada dalam berbagai versi Quran justru menjadi bumerang, karena menunjukkan Islam tidak perlu ada untuk memperbaiki kerusakan ajaran Kristen yang tidak terjadi. Akhirnya harus diterima bahwa keberadaan Islam hanyalah sebagai agama palsu yang justru bertujuan ingin mengacaukan manusia agar menolak iman Kristen. Itulah dilema besar yang tidak mungkin terpecahkan akibat adanya banyak versi Quran yang berbeda. Entah perbedaan itu diakui atau dikecilkan karena dianggap tidak mengubah ajaran Islam, hasilnya tetap sama. Islam terbukti agama palsu. Adakah Muslim yang mampu menyelesaikan dilema ini? Saya yakin 100% tidak akan ada. Sudah jadi hukum Tuhan, apa yang palsu itu pasti akan terbongkar. Jadi bukan tanpa alasan sejak beberapa video sebelumnya, saya menyebut tentang tsunami murtad yang akan melanda Muslim di seluruh dunia.
Jika fakta tentang adanya perbedaan Quran ini dieksploitasi dengan maksimal sehingga menjadi pengetahuan mainstream di kalangan Muslim, maka keruntuhan Islam dan munculnya gelombang tsunami murtad hanya menunggu waktu. Islam bagaikan kapal Titanic yang baru saja menabrak gunung es dan sekarang masih bisa mengapung. Tapi waktunya tidak lama. Cepat atau lambat kapal itu pasti akan tenggelam. Mereka yang bertahan di dalam kapal karena mengira kapal besar ini tidak akan tenggelam, pasti akan binasa bersama tenggelamnya kapal. Tetapi mereka yang bijak dan segera menyelamatkan diri selagi masih ada kesempatan, akan selamat. Wassalam.